tengah perubahan zaman yang begitu cepat, peran orang tua dalam mendidik dan membimbing anak menjadi semakin penting. Namun tahukah kalian bahwa pola asuh yang diterapkan dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan karakter dan kepribadian anak? Di Indonesia sendiri, masih banyak orang tua yang terjebak dalam pola asuh yang lama, pola pikir yang lama, menerapkan metode pengasuhan yang kurang efektif. Realitas ini menciptakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kita sering mendengar berita tentang meningkatnya kasus kenakalan remaja yang seringkali dikaitkan dengan minimnya pengasuhan dan pengawasan dari orang tua. Misalnya baru-baru ini, artikel dari Kompasiana mengungkapkan bahwa kenakalan remaja di Indonesia terus meningkat dengan berbagai perilaku negatif seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan tindakan antisosial lainnya. Data dari BNN menunjukkan bahwa sekitar 2,29 juta remaja terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dan kasus tawuran pelajar di Jakarta mencapai 150 kasus dalam 1 tahun terakhir. Di era digital ini, tantangan pengasuhan semakin kompleks pada cara anak-anak berinteraksi dan belajar. Oleh karena itu, kita harus memahami berbagai pola asuh yang ada, seperti otoritatif, permisif, authoritarian, dan lain sebagainya, serta dampaknya terhadap perkembangan anak. Pertama, kita punya pola asuh demokratis. Nah, dalam pola asuh ini, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan. Nah, hal ini membantu anak untuk belajar, bertanggung jawab, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri. Selanjutnya ada pola asuh otoriter. Di dalam pola asuh ini, orang tua cenderung keras dan menetapkan aturan yang ketat tanpa banyak diskusi. Selanjutnya adalah pola asuh permisif. Dalam pola asuh ini, orang tua cenderung santai dan juga memberikan kebebasan penuh kepada anak. Selanjutnya ada pola asuh pengabaian. Dalam pola ini, orang tua kurang terlibat dalam kehidupan anak. Yang terakhir, kita punya pola asuh overprotective. Orang tua dalam pola asuh ini sangat melindungi anak dari segala hal. Jadi teman-teman, setiap pola asuh memiliki dampak yang berbeda-beda pada perkembangan anak. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan bahagia. Tentu ada dong teman-teman. Yang pertama, orang tua dengan pola asuh otoriter. Biasanya anaknya tuh cenderung agresif teman-teman. Kemudian orang tua dengan pola asuh otoritatif atau demokrasi ini biasanya anaknya tuh punya self confidence yang baik. Kemudian orang tua dengan pola asuh permisif itu biasanya memiliki anak yang kurang percaya diri. Yang keempat nih, orang tua dengan pola asuh pengabaian. Biasanya anak-anaknya itu cenderung kurang bahagia, bahkan rendah diri teman-teman, karena faktor pengabaian dari orang tuanya. Dan yang terakhir, orang tua dengan pola asuh overprotective. Di sini akan melahirkan anak yang cenderung manja, atau bahkan anak tuh dapat mengalami rasa tertekan karena terlalu over perhatian yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Selanjutnya ada rekomendasi berbagai tempat program pendidikan yang ditujukan untuk orang tua guna untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mendidik anak. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah ada beberapa program, diantaranya seperti program parenting. Nah, program parenting ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kepada orang tua tentang tumbuh kembang anak dan cara mendidik anak yang efektif. Melalui program ini, orang tua dapat belajar untuk menyelaraskan pendidikan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, kegiatannya itu seperti di Posyandu yang mengedukasi orang tua tentang cara mengasuh anak, lalu bisa juga mengikuti konsultasi dengan psikolog perkembangan anak. Dengan begitu, orang tua ini bisa mendapatkan saran dan informasi yang lebih baik tentang kebutuhan anak mereka, serta mendukung tumbuh kembang anak dengan baik. Lalu yang kedua, ada program Bina Keluarga Balita atau BKB. Nah, BKB ini merupakan salah satu media pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh BKKBN. Tujuan dilaksanakannya program BKB ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua serta anggota lainnya dalam membina tumbuh kembang anak balita yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki, baik dari aspek fisik, kecerdasan emosional maupun sosial. Nah, tujuan ini itu jelas menekankan pada upaya membangun kapasitas orang tua dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Lalu adanya program BKB ini sebagai sarana pendukung orang tua dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya
meliputi pola asuh, pendidikan anak, tantangan zaman, pendekatan pada anak, pola gizi anak, psikologi perkembangan anak, dan lain sebagainya. Lalu ada kelas pertemuan orang tua atau KPO. KPO ini wadah komunikasi bagi orang tua untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan anak pada usia 0 sampai 6 tahun di rumah. Nah, termasuk anggota seperti kakek, nenek, serta anggota lainnya yang tinggal serumah. Tujuan diadakan KPO ini untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan anggota dalam melaksanakan pendidikan anak usia dini di dalam keluarga. Nah, kegiatan dalam KPO ini biasanya ada diskusi, simulasi, dan pelatihan keterampilan yang relevan untuk mendukung pendidikan anak.